Aku Alfa Angelia dari komunitas Batir. Iya, jadi komunitas Batir adalah komunitas yang bergerak untuk mendukung secara psikologis para penyintas kekerasan seksual. Batir sendiri sudah melakukan kegiatan yang pertama itu ada psikoedukasi tentang kekerasan seksual, khususnya itu pelecehan seksual. Kemudian ada juga pendampingan secara psikologis bagi para penyintas pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Ya, jadi teman-teman bisa langsung aja kontak kita di Instagramnya di @batir.in. Dan di sana juga ada link videonya, teman-teman bisa pencet linknya dan di sana ada kontak-kontaknya, bisa via email, bisa langsung buka Twitter juga, pokoknya langsung aja follow di @batir.in. Jadi pelecehan seksual itu adalah muatan yang berisikan tentang seksual, bisa bersifat hinaan, ataupun ancaman, ataupun berbentuk fisik dan kegiatan non fisik lainnya, yang itu tuh membuat seseorang merasa terhina, terintimidasi dan terancam seperti itu. Jadi tidak ada konsen ataupun persetujuan dari si korban tersebut. Contoh pelecehan seksual secara fisik sendiri itu bisa meraba, memegang tanpa persetujuan, terus colek-colek. Nah, kalau pelecehan seksual secara verbal itu tuh biasa kita kenal dengan catcalling atau ya kayak manggil-manggil seseorang saat cewek gitu. Terus ada juga yang memang berniat bercanda, namun konotasinya lebih ke merendahkan secara gender seperti itu. Data dari Komnas Perempuan sendiri itu mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu yang paling tinggi itu adalah keluarga, gitu, orang terdekat kita, ranah privat kita. Jadi ketika kita menemukan permasalahan seperti ini, misalnya keluarga kita adalah pelaku, coba kita mengajak kerabat ataupun korban ini untuk bercerita ataupun bercerita ke keluarga lainnya, dia anggap percaya, dia anggap paling aman untuk bercerita, kemudian ajak untuk melapor, karena ini bisa termasuk kasus incest ataupun jika kasus itu adalah pacar, sama aja kita berikan ruang aman bagi si korban. Dampak dari pelecehan seksual sendiri itu berada di berbagai aspek kehidupan seperti fisik, psikologis, ekonomi, bahkan sosial. Nah, kalau di fisik sendiri itu bisa saja nih terdapat luka, cedera pada korban, bahkan hingga kecacatan sebagian tubuh korban. Nah, kalau psikis sendiri itu korban bisa saja mengalami trauma, depresi, harga dirinya merasa rendah, ketakutan untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Nah, kalau ekonomi sendiri, ketika si korban tersebut bisa saja mengalami motivasi kerja yang berkurang, sehingga itu juga akan mempengaruhi pemasukan si korban gitu. Ataupun yang aspek sosial itu korban bisa saja menarik diri dari lingkungan sekitar. Jika kita melihat realita nih, banyak juga loh korban yang nggak mau bercerita, nggak mau speak up, nggak mau melapor, dan akhirnya itu berdampak pada diri sendiri. Dampak terburuknya dari kasus-kasus kekerasan seksual sendiri itu seperti dia mengalami gangguan mental hingga keinginan untuk bunuh diri ataupun melakukan bunuh diri. Jadi alur pelaporan buat teman-teman nih yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual dan bingung ingin melapor kemana, kalau mungkin di area kota Semarang, teman-teman bisa langsung lapor. Pertama bisa ke RT RW, terus kedua juga bisa ke lurah, terus ketiga teman-teman juga bisa langsung lapor ke DPA tingkat kota Semarang, atau mungkin saat teman-teman tahu nih kalau pelakunya berada atau pelakunya di luar dari kota Semarang, teman-teman bisa langsung mengajukan
pengaduan atau perlindungan di DPA tingkat Provinsi Jawa Tengah. Atau mungkin teman-teman bisa cari juga komunitas-komunitas sejenis yang concern di isu-isu pelecehan seksual untuk memberikan bantuan atau mungkin untuk menanyakan nih gimana caranya atau gimana alurnya untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu sebenarnya banyak kejadian banget yang banyak dan lumrah terjadi di Indonesia adalah saat korban ini mengalami pelecehan seksual atau mungkin kekerasan seksual, tetapi lemahnya di bukti-bukti atau mungkin saksi-saksi gitu. Karena memang payung hukum untuk menyelesaikan kasus ini di Indonesia belum begitu kuat, tetapi lebih baiknya lagi buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau merasakan mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, yang penting melapor dulu ke badan yang tadi sudah dijelaskan di awal, agar nanti di sana lebih dijelaskan lagi nih kira-kira bukti apa aja yang bisa dipakai, kira-kira ada saksi apa saja yang bisa dipakai, kira-kira mungkin harus ada visum terlebih dahulu dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti bisa lebih dijelaskan dan lebih diberikan pendampingan. Selain itu juga, misalkan memang bukti-bukti tidak terlalu kuat untuk diajukan ke ranah hukum, teman-teman atau para penyintas tetap bisa mendapatkan pendampingan secara psikologis, karena sebenarnya yang lebih penting ini adalah pemulihan secara psikologis dari si korbannya sendiri. Ini sebenarnya kuncinya dari pelapor sendiri sih. Jadi dari pelapor sendiri harusnya sudah punya support system buat memperkuat biar meyakinkan bahwa kasus ini memang harus diselesaikan gitu. Jadi pertama, karena tadi sudah meminta pendampingan berlembaga hukum, jadi baiknya memang saat kasus ini tidak ditangani secara serius atau mungkin ditangani secara lambat, teman-teman bisa memfollow up lebih lanjut lagi gitu, atau mungkin dalam rentan waktu yang cukup lama dan tidak ada tanggapan apapun, teman-teman bisa melaporkan ke ombudsman. Nah, itu ada 5D. Jadi direct, delay, delegate, dokumen, dan distract. Jadi direct itu ketika kita melihat kejadian kasus kekerasan seksual di depan mata kita bisa langsung ngomong sama si pelaku itu nggak benar. Terus ada delay, misal setelah kejadian kasus tersebut kita mungkin bisa bilang ke korban apa yang dibutuhkan korban saat ini. Terus ada delegate. Nah, ketika kita memang tidak mampu untuk melakukan dua hal tersebut, kita mungkin bisa meminta pertolongan ke pihak otoritas setempat. Kemudian ada dokumen. Kita bisa memaksimalkan misal gadget kita untuk merekam kejadian tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bukti pelaporan. Dan yang kelima itu adalah distract. Nah, misal ketika kita melihat kejadiannya itu langsung, tapi kita tidak berani menegur, kita bisa mendistract si suasana itu. Misal kayak kita menghampiri korban terus ngajak ngobrol sampai gitu, seolah-olah itu tuh tidak terjadi. Yang penting kasus kekerasan seksual itu tidak terjadi. Kita terbuka aja ke korban, ke penyintas, dengerin dulu cerita dari dia, dengerin dulu pengalamannya dia, lalu tanyakan apa kebutuhan dia, apakah dia hanya sekedar ingin bercerita, apakah dia ingin didampingi untuk melakukan terapi, pemulihan secara psikologis, atau dia ingin didampingi kasusnya itu untuk maju ke ranah jalur hukum seperti ini. Ini tuh berkaitan juga dengan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia. Apa sih budaya patriarki itu tuh? Budaya di mana kita menganggap laki-laki merupakan pihak dominan daripada perempuan. Perempuan selalu dianggap sebagai subordinat atau di bawahnya. Jadi kasus-kasus ini tuh selalu distigmatisasi kepada perempuan adalah pemicu dari kejadian kekerasan seksual. Yang pertama itu jangan menghakimi, jangan menanyakan kenapa kamu jadi korban, kenapa gini. Walaupun sebenarnya kita penasaran, cuman bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal tersebut, walaupun yang kita baik seperti itu.
gitu. Biarkan apa ya namanya, kita fokus dulu pada si korban, apa yang dibutuhkan si korban saat itu. Misalnya kita langsung, kalau kejadian misalnya di sosial media, kita lihat kejadian di sosial media, mungkin kita bisa menawarkan bantuan kepada si korban melalui chat pribadi seperti itu. Yang dapat kita lakukan untuk memberikan kenyamanan atau lingkungan yang lebih baik untuk penyintas nih, itu tadi kita memberikan ruang aman untuk mereka tetap bercerita. Jadi kita menerima apapun nih cerita dari mereka dan jangan sampai kita menghakimi, apalagi menyalahkan dari si pihak korban. Karena sesungguhnya memang para penyintas kekerasan atau pelecehan seksual nih pasti bukan mau mereka gitu. Jadi tiba-tiba terjadi di mereka. Jadi jangan sampai kita menambah beban atau mungkin musibah atau mungkin pikiran yang sedang mereka alami saat itu. Ini kita juga bisa mensupport nih teman-teman kita atau para penyintas kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual dengan cara kita memberikan pengertian nih ke teman-teman kita bahwa mereka itu berharga dan mereka juga berhak untuk bahagia. Dan saat mereka mengalami pelecehan seksual atau mungkin kekerasan seksual, bukan berarti diri mereka ini tidak berharga atau tidak berarti lagi. Kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapapun, gender apapun, laki-laki perempuan, rentan usia berapapun, dalam kondisi yang seperti apa, mengenakan pakaian apa, sedang di ruangan yang tertutup atau terbuka, di ruangan yang sepi ataupun ramai, bisa terjadi pada siapapun. Nah, jadi buat kita nih, teman-teman di lingkungan sekitar, di lingkungan atau di sekitar orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual, atau mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami pelecehan seksual, teman-teman bisa yang pertama, sadari bahwa teman-teman tetap berharga. Pertama. Kedua, saat teman-teman merasa membutuhkan penanganan atau bantuan secara psikologis, teman-teman mulai merasakan gelisah, mulai merasakan tidak nyaman, atau mungkin ada perasaan tidak berharga, susah tidur dan lain sebagainya, teman-teman bisa mencari nih lembaga-lembaga sosial atau mungkin komunitas-komunitas sosial yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Terus yang ketiga, saat teman-teman merasa mungkin memang butuh mendapatkan penanganan atau pendampingan secara hukum, teman-teman bisa menghubungi pihak-pihak yang berwenang seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Intinya, saat teman-teman merasa pernah atau mungkin menyadari pernah mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, teman-teman bisa pertama menyadari bahwa itu bukan kesalahan teman-teman. Kedua, teman-teman bisa menyadari bahwa teman-teman itu tetap berharga. Dengan mengalami hal itu atau kejadian buruk itu bukan berarti teman-teman tidak berharga lagi dan tidak layak lagi untuk bahagia. Terus yang ketiga, teman-teman bisa mencari support system yang positif, orang-orang yang teman-teman merasa percaya dan aman untuk menerima cerita dari teman-teman untuk menyalurkan kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman traumatis atau pengalaman-pengalaman buruk yang teman-teman lakukan. Adalah komunitas Batir yang teman-teman bisa langsung menghubungi kami di @batir.in. Di sana teman-teman bisa menyalurkan cerita yang pernah teman-teman alami, karena kita merupakan komunitas yang memberikan wadah aman dan nyaman untuk teman-teman yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual tanpa penghakiman. Sore tadi masih rintik melirik tipis di ujung mata yang tengah menitik. Belum sempat ku tanya pada angin, keringatmu sudah dingin. Rintik itu mendekapmu, langit
kejam. Menitipkan kekuatan pada luka lama yang terhunjam, mengagungkan keikhlasan di atas perih yang kau telan, menggaungkan keadilan di atas nama Tuhan. Sebelum badai datang, rupanya angin memainkan peran, membangunkanmu dari lelap panjang yang menyakitkan, dan mengucap selamat datang pada nuranimu sebagai pejuang. Pelangi dan mentari saling pandang, membalikan punggung, memberi panggung, meramu waktu subuhmu sebelum mendung kembali bertemu. Semesta tahu kau akan kembali berdiri, meski merintih. Kau akan kembali berjalan, meski tertatih. Biar mana tahu kau akan kembali berlari, meski perihnya susah pulih, dan sang maha cinta tahu suatu saat nanti kau akan kembali menari unjuk diri di atas harga diri insani, tanpa huru hara, tanpa air mata.